Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-54. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, pelayan itu pun segera meninggalkan rumah Witantra. Sementara itu Witantra dan Ken Arok pun beristirahat untuk sesaat, duduk-duduk sambil minum air hangat. Mandilah di sini, Adi, minta Witantra. Kita harus segera menghadap, pasti ada sesuatu yang penting. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Mungkin aku marah kepadanya dan marah kepada Witantra. Telah terucapkan bahwa aku mengancam Witantra untuk menggantungnya besok di alun-alun. Ketika mereka berdua telah selesai berbenah, maka mereka pun segera minta diri kepada istri Witantra dan menyerahkan pemomong Ken Dedes itu. Biarlah bibi tua ini untuk sementara tinggal bersama kita, berkata Witantra. Ternyata istrinya pun tidak berkeberatan. Jangan terlalu mengharap aku segera kembali, desis Witantra. Istrinya terkejut. Tampaklah keningnya berkerut. Katanya, apakah Kakang akan mendapat tugas baru? Witantra menggelengkan kepalanya, lemah sekali. Ditatapnya wajah istrinya yang masih terlalu muda untuk ditinggalkan. Namun lebih baik kemungkinan-kemungkinan yang bakal datang itu diberitahukannya sekarang. Ia tidak dapat menunda-nundanya sampai bencana itu datang. Apabila Akuwu itu benar-benar akan melakukan apa yang telah dikatakannya, mungkin malam ini Akuwu telah memerintahkan beberapa orang prajurit berjaga-jaga. Mungkin kuda sempana telah bersiap pula di sekitar istana. Nyai, berkata Witantra kepada istrinya, aku sedang murka kepadaku. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan atasku dan atas adik Ken Arok. Murka? Tubuh istrinya tiba-tiba menjadi gemetar. Kenapa? Witantra menarik nafasnya dalam-dalam, kemudian gumamnya kepada diri sendiri. Aku tidak dapat melakukan perintahnya. Mengapa? Aku tidak sampai hati, Nyai. Apakah perintah yang harus kau lakukan? Witantra mengerutkan keningnya. Sekali ia berpaling dan ditatapnya wajah perempuan tua yang duduk bersimpuh di sudut ruangan. Bertanyalah kepada bibi tua itu. Ia akan dapat mengatakan apa yang sudah terjadi. Istrinya memandang perempuan tua itu. Pemomong Ken Dedes itu dengan penuh pertanyaan yang memancar dari wajahnya. Tetapi sebelum ia berkata sesuatu, maka kembali Witantra berkata, sudahlah Nyai, biarlah aku menghadap Akuwu. Hati-hatilah di rumah. Bukankah kau telah mempunyai banyak kawan di sini? Kakang, sahut istrinya. Wajahnya menjadi gelisah dan tiba-tiba suaranya menjadi gemetar. Apakah kira-kira yang akan terjadi, Kakang? Aku tidak tahu, Nyai. Oh, desahnya. Apakah Kakang tidak segera akan kembali? Witantra menggeleng lemah. Aku tidak tahu. Apakah aku akan kembali malam nanti, besok, lusa, atau waktu-waktu yang tidak dapat aku katakan. Lalu bagaimana dengan aku? Sekali lagi Witantra menarik nafas dalam-dalam.
Jangan risau, Nyai. Mudah-mudahan aku segera kembali. Namun kemungkinan-kemungkinan yang lain harus kau ketahui pula. Seperti aku sedang berangkat berperang. Istri seorang prajurit pasti tahu apakah yang mungkin terjadi dengan suaminya. Karena itu jangan berduka. Oh, tiba-tiba istri Witantra itu menangis. Seorang perempuan tua, Ibu Witantra segera datang menghiburnya. Katanya, "Jangan menangis, anakku. Aku dahulu juga menjadi istri seorang prajurit. Aku juga melihat setiap kemungkinan yang bakal terjadi dengan suamiku dahulu. Sekarang anakku pun seorang prajurit. Biarlah ia menyerahkan dirinya atas kekuasaan tangan yang maha agung. Jangan kau tangisi, supaya perjalanannya tidak meragukannya." Istri Witantra itu menjadi agak tenang sedikit, namun tiba-tiba muncullah seorang gadis dari ruang dalam. Gadis yang sedang menginjak masa remaja. Dengan wajah tengadah ia berkata, "Kakang Witantra, kenapa Kakang tidak dapat melakukan perintah Baginda?" Witantra berpaling. Dilihatnya adik istrinya berada di rumahnya pula. Karena itu segera ia bertanya, "Kapan kau datang?" "Siang ini." "Baik, adalah kebetulan sekali kau datang. Kawanilah kakak perempuanmu di sini." "Ya, Kakang. Tetapi aku ingin tahu, kenapa Kakang tidak dapat menuruti perintah aku itu?" "Tidak apa-apa, jangan kau pikirkan itu lagi." "Tidak, aku merasa aneh sekali. Bukankah Kakang seorang prajurit?" "Benar. Benar, Ken Umang, aku adalah seorang prajurit." Ken Umang itu memandangi Witantra dengan tajamnya. Sambil mengangkat dagunya ia berkata, "Kenapa seorang prajurit terpaksa menghindari perintah, justru perintah aku sendiri?" "Jangan berpikir tentang hal itu, Umang. Sudahlah, kawanilah kakakmu. Biarlah besok kau dibelikan selembar kain tenun yang berwarna merah jambu." "Aku tidak ingin selembar kain berwarna merah jambu." "Nah, apakah yang kau ingini?" sahut Witantra. "Tak ada, aku hanya ingin tahu kenapa Kakang menolak perintah aku." "Jangan tanyakan itu lagi. Mintalah sebuah golek yang besar atau sehelai selendang sutra yang berwarna hijau." "Kakang, aku sekarang bukan anak-anak lagi. Lihatlah, aku sudah dewasa." Witantra menggeleng, kemudian jawabnya, "Belum, Umang. Kesadaranmu bahwa kau telah mulai dewasa menunjukkan bahwa kau belum dewasa. Kau masih pantas berkain sabuk wala. Jangan risaukan aku." "Kakang," tiba-tiba terdengar istri Witantra berkata, "Pertanyaan Umang ada benarnya. Apakah sebabnya maka Kakang terpaksa menolak perintah aku?" "Bertanyalah kepada perempuan itu sepeninggalku," sahut Witantra. "Biarlah kini aku berjalan dengan tenang, apapun yang akan aku hadapi." Nyai Witantra tidak bertanya lagi, namun gadis yang menjelang dewasa itu tampak sama sekali tidak puas atas jawaban kakak iparnya. Tetapi ia pun sudah tidak bertanya lagi. Dipalingkannya wajahnya memandang perempuan tua yang duduk di sudut ruangan. Sekali lagi ia mengangkat dagunya, kemudian hilang masuk ke ruang dalam. Witantra berjalan meninggalkan halaman rumahnya. Seorang pelayannya telah membenahi dan menyediakan kuda-kuda mereka. Dan sesaat kemudian, bunyi derap telapak kuda itu pun menghilang. Nyai Witantra dan ibu mertuanya pun kemudian duduk bersama dengan pemomong Kendedes. Dengan tidak sabarnya segera mereka bertanya, "Bibi, apakah yang telah dilakukan oleh Kakang Witantra sehingga ia terpaksa mendapat murka?" Emban tua itu menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia menjawab,
Angger Witantra berpijak pada rasa perikemanusiaan. Karena itulah, maka ketika Angger Witantra menerima perintah, maka terpaksa Angger Witantra tidak dapat melakukannya. Apakah perintah itu? Emban tua itu pun segera menceritakan apa yang telah dilihatnya di halaman rumah Empu Purwa. Bagaimana Aku Tumapel menjadi sangat marah kepada Witantra karena Witantra tidak mau ikut serta dalam perbuatan yang terkutuk itu. Jadi aku telah menculik gadis itu? Terdengar Ibu Witantra bertanya. Iya. Oh ampun, desah Ibu Witantra itu. Untunglah bahwa Witantra tidak mau ikut melakukannya. Istri Witantra pun kemudian mengerutkan keningnya. Dipandanginya emban tua itu dengan seksama. Ketika ia mendengar cerita itu, maka seluruh bulu-bulunya serasa telah tegak berdiri. Ngeri, desisnya. Tetapi kembali Ken Umang keluar dari ruang dalam. Ditatapnya ketiga perempuan yang duduk melingkar di sudut ruangan itu. Dengan menyesal ia berkata, "Hah? Ternyata Kakang Witantra terlalu perasa. Apakah salahnya kalau ia mematuhi perintah itu?" Semuanya ketika perempuan itu terkejut, serentak mereka berpaling dan dilihatnya Ken Umang berdiri sambil menyilangkan kedua tangannya di dadanya. "Umang," berkata Nyai Witantra, "jangan berkata begitu." "Kenapa? Bukankah dengan demikian Kakang Witantra tidak akan mendapat kesulitan?" "Tetapi itu melanggar pri kemanusiaan, Umang. Itu adalah tanggung jawab aku. Bukankah Kakang Witantra hanya sekedar melakukan perintah?" "Ia bahkan harus mencegahnya," desah Ibu Witantra. "Jadi melawan aku?" bertanya Ken Umang. Ibu Witantra itu pun terdiam. Nyai Witantra dan pemomong Ken Dedes pun tidak berkata sesuatu. Yang terdengar kembali adalah suara Ken Umang. "Sekarang Kakang Witantra berada dalam kesulitan-kesulitan. Apakah dengan demikian aku meninggalkan niatnya? Bukankah gadis itu dibawa juga ke Tumapel? Nah, kalau Kakang Witantra ikut serta dan mematuhi perintah aku, maka ia tidak akan bersalah. Sebab dengan atau tidak dengan Kakang Witantra, perbuatan itu telah terjadi." "Ken Umang," jawab Ibu Witantra, "kau benar-benar kurang dapat memahami persoalan ini. Kau seorang gadis pula, Umang, yang sebentar lagi, tidak sampai 3 tahun, kau telah benar-benar menjadi dewasa. Apakah yang akan kau katakan seandainya peristiwa itu menimpa dirimu?" "Oh, aku akan berterima kasih. Kalau aku menjadi gadis desa itu dan diambil oleh seorang pegawai istana, maka aku akan berterima kasih. Aku akan bangga karenanya. Apalagi kalau diambil langsung oleh aku sendiri, meskipun menjadi seorang selir. Alangkah senangnya dan aku menjadi iri hati karenanya." "Umang," potong kakak perempuannya, "apakah kau sedang mengigau?" "Tidak, aku berkata sebenarnya dan aku ingin menjadi istri aku. Juga kalau kau sudah memiliki pilihan hatimu sendiri." "Oh, jadi gadis itu sudah mempunyai bakal suaminya, seorang anak buyut Panawijen. Menurut cerita yang aku dengar tadi dari balik dinding. Buat apa harus memberatkan anak pedesaan itu? Bukankah lebih bahagia hidup di kota setidak-tidaknya daripada menjadi seorang pedesaan yang harus turun ke sawah setiap hari?"
Ibu Witantra mengerutkan keningnya, sedang pemomong Ken Dedes menarik nafas panjang-panjang. Nyai Witantra sendiri menundukkan wajahnya. Kata-kata itu benar-benar merupakan sindiran yang tajam bagi dirinya. Pada masa gadisnya ia pun memiliki idaman seperti adiknya itu. Ia ingin menjadi seorang istri dari orang-orang yang memiliki kebanggaan di hari-hari depannya. Seorang perwira atau seorang yang kaya raya, atau seorang perwira yang kaya raya. Namun ketika ia telah merasakan kemesraan rumah tangga, maka terasa beberapa perubahan di dalam jiwanya. Terasa betapa ia mencintai suaminya lebih dari segala-galanya. Meskipun seandainya Witantra itu kehilangan semua dahulu yang dikaguminya dan bahkan yang mendorongnya untuk menerima lamaran Witantra, maka Witantra baginya adalah seorang suami yang baik, seorang suami yang dicintainya dengan sepenuh hati. Karena itu maka kini ia pun ikut bersedih bersama suaminya. Namun ia tidak menyesal bahwa suaminya telah menolak perintah itu. Bagaimanakah seandainya dirinya sendiri tiba-tiba kini ia harus dipisahkan dengan paksa dari suaminya? Mungkin dahulu ia berpikir seperti adiknya itu, Ken Umang, tetapi sekarang tidak. Mungkin Ken Dedes telah memiliki perasaan cintanya yang jernih sejak mereka belum berumah tangga, seperti cintanya yang sekarang telah tumbuh di dalam dadanya kepada suaminya. Cintanya kepada laki-laki itu bukan karena Witantra seorang perwira, namun keserasian, saling mengerti, dan isi-mengisi dalam hidup mereka sehari-hari telah mengikatnya dalam hidup mereka sehari-hari dan telah mengikat pula dalam suatu kesetiaan yang belum pernah dimilikinya di masa-masa gadisnya. Apalagi ketika tiba-tiba ia melihat suaminya itu berada di dalam kesulitan-kesulitan yang mungkin membahayakan ketentraman rumah tangganya itu. Iya, Nyai Witantra itu kini sama sekali bukan seorang istri yang melihat bulan yang selalu bersinar terang. Ternyata ia sama sekali bukan seorang pengecut yang lari dikala kesulitan-kesulitan datang. Sifatnya yang berkembang itu bahkan telah mendorongnya untuk ikut serta menanggung apa saja yang akan terjadi atas suaminya. Karena itu, tiba-tiba ia berkata, "Ibu, biarlah aku pergi juga ke istana." Ibu Witantra terkejut. "Apa yang akan kau lakukan?" "Aku mempunyai kepentingan dengan Kakang Witantra. Aku ingin melihat apa yang terjadi." "Jangan, kau tidak mendapat perintah untuk menghadap. Mungkin kedatanganmu akan menambah murka aku." "Apapun yang akan terjadi, aku ingin melihat penyelesaian atas Kakang Witantra." Ken Umang tiba-tiba memandang wajah kakak perempuannya dengan pandangan penuh penyesalan. Katanya, "Buat apa sebenarnya kau pergi ke sana?" "Ken Umang, aku sekarang berpendapat lain daripada masa-masa kanak-kanakku. Aku tidak dapat menerima pikiranmu. Mungkin kau akan mengatakan kepadaku bahwa biar saja apa yang terjadi dengan Kakang Witantra. Mungkin kau akan mengatakan bahwa aku masih muda, masih mungkin untuk mendapatkan suami yang lebih baik dari Kakang Witantra. Begitu. Sekarang biarlah Kakang Witantra menerima hukuman atas kesalahannya." "Umang, mungkin aku dahulu akan berkata begitu, tetapi sekarang tidak, Umang. Karena itu aku akan pergi." "Jangan, Nyai," cegah Ibu Witantra. "Para penjaga tidak akan mengizinkan kau masuk regol dalam halaman istana."
Aku istri Kakang Witantra. Para penjaga mengenal siapa aku, dan karenanya mereka akan mengizinkan aku masuk. Sudah beberapa kali aku masuk ke istana. Aku sering benar minta aku masak untuknya. Iya, tetapi sekarang suamimu sedang dalam persoalan. Justru karena itu, Ibu, biarlah aku pergi. Ken Umang menjadi semakin heran. Ia tidak dapat mengerti apa yang akan dilakukan oleh kakak perempuannya. Meskipun tuduhan kakaknya atas pikirannya itu terlampau jauh, namun ia tidak dapat membantahnya sebab sebagian adalah benar. Namun kemudian ia berkata, "Urusan itu sebenarnya bukan urusanmu. Tunggulah di rumah. Aku tidak menganjurkan kau berkhianat atas suamimu, namun jangan mengorbankan dirimu tanpa arti." Umang, wajah Nyai Witantra menjadi merah. Ia menjadi sedemikian marahnya kepada adiknya itu. Tetapi Ibu Witantra segera berkata tenang kepadanya, "Biarlah adikmu itu. Ia adalah seorang gadis yang sedang berkembang. Angan-angannya akan jauh terbang melampaui setiap kenyataan yang dihadapinya. Itulah sebabnya, maka kadang gadis yang seumur itu kehilangan keseimbangan." Desah Ken Umang. Namun ia tidak berani berbantah dengan ibu mertua kakak perempuannya. Namun hatinya berteriak lantang. Orang tua-tua selalu menganggap anak-anak muda sebagai seorang yang sedang menempuh masa pancaroba. Mereka menganggap bahwa kami anak-anak muda selalu tidak waras, tetapi mereka sendiri telah menenggelamkan dirinya dalam wawasan yang usang. Namun ternyata bahwa istri Witantra itu keras hati untuk pergi ke istana. Ia menjadi gelisah benar apabila dikenangnya kata-kata suaminya dan cerita perempuan tua yang dibawa suaminya dari Panawijen. Karena itu maka akhirnya ia tidak dapat ditahan-tahan lagi. "Kalau kau bersikeras untuk pergi, Ger, hati-hatilah." "Ya Ibu, aku akan berusaha untuk menjaga diriku dan mengetahui apa yang akan terjadi dengan Kakang Witantra." "Nyai," tiba-tiba perempuan tua yang sejak tadi berdiam diri mendengarkan setiap pembicaraan itu berkata, "Apakah aku diizinkan untuk turut serta masuk ke dalam istana?" Nyai Witantra dan ibunya terkejut mendengar permintaan itu, sehingga karena itu mereka bertanya, "Untuk apa Bibi ikut masuk ke dalam istana?" "Ken Dedes adalah momonganku. Mudah-mudahan aku dapat bertemu dengan gadis itu." "Apakah gadis itu dibawa ke istana?" Pemomong Ken Dedes menjadi bingung. Ia tidak tahu kemana Ken Dedes dibawa, tetapi Nyai Witantra itulah yang menjawab, "Iya, mungkin di istana kau akan mendengar kemana gadis itu dibawa. Karena itu, marilah, biarlah Bibi ikut dengan aku." Kedua perempuan itu pun kemudian turun ke halaman dan dalam keremangan ujung malam mereka berjalan ke istana Aku Tumapel. Dalam pada itu maka Witantra dan Ken Arok pun telah sampai pula di istana. Di halaman luar mereka menambatkan kuda-kuda mereka dengan berjalan kaki memasuki halaman dalam istana Tunggul Ametung. Dada Witantra dan Ken Arok pun menjadi berdebar-debar. Di regol mereka melihat beberapa orang prajurit berjaga-jaga. Ketika mereka melihat Witantra lewat di hadapan mereka, segera mereka membungkukkan badan mereka memberikan hormat. Dengan langkah yang ragu Witantra kemudian naik ke ruang belakang. Mereka menunggu sesaat sehingga dilihatnya seorang emban lewat di samping mereka.
Perlahan-lahan dipanggilnya emban itu, dan dengan perlahan-lahan pula Witantra bertanya, "Apakah aku sudah siap menerima kedatanganku dan Adiken Arok?" Emban itu memandangi Witantra dengan herannya, kemudian katanya, "Apakah aku akan mengadakan pertemuan malam ini?" Witantra mengerutkan keningnya, katanya, "Di mana aku sekarang?" "Di dalam biliknya," sahut emban itu. "Jangan asal menjawab saja. Aku memanggil aku dan Adiken Arok." Emban itu menggeleng. "Aku tidak tahu." "Siapakah pelayan dalam yang sedang bertugas hari ini?" bertanya Ken Arok. Emban itu menggeleng. "Aku belum tahu namanya." "Tolong, panggilkan sebentar kemari." Emban itu memandang Witantra dengan penuh keheranan. Ia tidak mendapat perintah untuk membersihkan ruang pertemuan kecil di dalam istana di saat-saat khusus, dan ternyata Aku pun tidak berada di ruang palenggahan. Tetapi sejak mandi, Aku langsung masuk kembali ke dalam biliknya, sehingga para pelayan yang menunggu perintahnya menjadi bingung, sebab bukanlah kebiasaan Aku berbuat demikian. Sesaat kemudian datanglah seorang pelayan dalam, mendekati Witantra. Dengan hormatnya, ia membungkukkan kepalanya sambil bertanya, "Adakah sesuatu yang dapat aku kerjakan, Kakang Witantra?" "Kami berdua dipanggil Akuwo." "Oh," sahut orang itu. "Marilah, silahkan masuk." Tetapi Akuwo tampaknya tidak sedang menunggu seseorang. Bahkan Akuwo agaknya menjadi sangat lelah sehabis berburu sehari ini. "Terima kasih." Witantra tidak menunggu lebih lama. Langsung ia masuk ke ruang dalam istana dan duduk di ruang dalam yang biasa dipakai oleh Aku untuk mengadakan pertemuan-pertemuan khusus. Tetapi Witantra benar-benar menjadi heran. Ruangan itu masih terlalu gelap dan tidak sehelai tikar pun yang telah terbentang. Bahkan batu hitam yang biasa dipakai duduk Aku pun masih dikerukup dengan sebuah kain putih. "Aku tidak tahu apakah yang terjadi dengan Aku," desis Witantra. "Aku telah berbuat di luar sadarnya," sahut Ken Arok. "Hari ini Aku benar-benar seperti orang yang sedang kebingungan." Witantra mengangguk-angguk, katanya kemudian, "Ternyata bukan Aku saja, kita semua telah menjadi bingung pula karenanya. Itu adalah akibat perbuatan Aku Tunggul Ametung. Kalau kita bersama-sama ini merupakan tubuh dari seekor ular, maka Aku adalah kepala ular itu. Apabila kepalanya menjadi bingung, maka seluruh tubuhnya akan kebingungan pula." Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. "Ya," sahutnya pendek. Mereka pun kemudian terdiam, namun di dalam kepala mereka seakan-akan terdapat sebuah baling-baling yang berputar. Bingung, mereka tidak tahu apakah yang sebenarnya terjadi dan akan terjadi. Mereka semula menyangka bahwa mereka akan datang ke istana dan akan ditemuinya para prajurit telah bersiap di setiap sudut halaman dan ruangan. Mereka menyangka bahwa Aku telah siap pula menunggu mereka dengan murkanya dan langsung memerintahkan menangkap mereka. Tetapi yang mereka jumpai adalah ruangan yang kosong, gelap, dan benar-benar membingungkannya. Para pengawal pun tidak lebih dari para pengawal yang biasa bertugas di tempat masing-masing. Ketika mereka menunggu beberapa lama, Aku masih belum juga keluar ke ruangan itu, dan bahkan pelita yang menyala itu pun tidak ditambah. Maka Witantra akhirnya tidak sabar lagi. Kemudian ia berdiri dan memanggil seorang juru panebah. Katanya,
sampaikanlah kepada aku bahwa Witantra dan Ken Arok telah siap menghadap di balai dalam. Juru panebah itu menjadi bingung. Jawabnya, Aku sedang tidur. Apakah Tuhan berdua tidak saja menghadap besok pagi? Jangan ribut. Sampaikan kepada aku. Aku memanggil kami berdua. Panebah itu mengangguk hormat. Kemudian tanpa berkata sepatah kata pun, ia berjalan ke bilik Akuwu. Tetapi sampai di muka pintu ia sama sekali tidak berani masuk ke dalamnya. Hilir mudik ia berjalan. Mudah-mudahan Akuwu mendengarnya dan memanggilnya. Dan ternyata harapannya itu benar-benar terjadi. Dengan suara serak terdengar Akuwu bertanya, "Hei, siapa itu?" "Hamba tuanku," sahut juru panebah itu. Perlahan-lahan ia menghampiri pintu dan kemudian duduk bersila di luar tirai. "Ada apa?" bertanya Tunggul Ametung. "Ada yang ingin menghadap tuanku." "Hei, gila, suruh dia pergi, cepat. Aku tidak mau menerima seorang pun. Apa disangkanya besok sudah akan kiamat?" teriak Tunggul Ametung itu. Juru panebah itu menjadi ragu-ragu, namun dengan tergagap ia berkata, "Ampun tuanku, menurut mereka, ternyata mereka telah tuanku panggil menghadap." "Heh?" Suara aku itu pun menjadi lunak. "Siapa mereka?" "Tuan Witantra dan Ken Arok." "Oh, ya, hampir aku lupa. Aku memang telah memanggil mereka itu," sahut Tunggul Ametung. Juru panebah itu menarik nafas lega. Ia surut ke belakang ketika didengarnya Akuwu bangkit dari pembaringannya dan berjalan keluar. "Di manakah mereka sekarang?" bertanya Akuwu itu. Juru panebah itu menyembah. Jawabnya, "Di balai Paseban dalam, tuanku." Akuwu Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi keningnya kemudian berkerut. "Apakah tempat itu sudah kau sediakan?" "Belum, tuanku. Hamba belum menerima perintah, tuanku." Akuwu itu pun berpikir sejenak, kemudian katanya, "Panggil mereka kemari. Aku akan menerima mereka di ruang dalam." Panebah itu menjadi heran. Adalah bukan kebiasaan Akuwu menerima seseorang di ruang itu, tetapi ia tidak berani bertanya apapun. Perlahan-lahan ia berkisar dan setelah menyembah, maka segera ia pergi ke balai dalam untuk memanggil Witantra dan Ken Arok ke ruang di muka bilik Akuwu itu. Witantra dan Ken Arok pun menjadi heran. Kembali mereka menjadi curiga. Apakah di ruangan itu telah bersedia beberapa orang prajurit yang akan menangkap mereka? Tetapi mereka tidak dapat berbuat lain daripada datang menghadap Akuwu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.